Baik, sekarang kita coba lanjutkan mengerjakan soal ini. Jadi kita diminta untuk membuat program yang akan memeriksa apakah eh, seseorang itu usianya lebih besar dari atau sama dengan 17. Jika iya, apakah orang tersebut memiliki SIM? Nah, kemudian kalau dua hal ini terpenuhi, kita akan tampilkan boleh mengemudi. Kalau tidak, maka kita akan tampilkan belum memenuhi syarat. Jadi di sini ada dua data yang kita harus minta dari user. Pertama usia, yang kedua pertanyaan apakah dia sudah punya SIM atau belum. Oke, sekarang kita akan pindah ke VS Code. Ya. Berarti pertama kita harus minta data usianya ya dengan menggunakan biasa console dot write headline ya. Cover aja nggak apa-apa. Masukkan usia Anda. Oke, kemudian kita akan siapkan sebuah variabel integer umur atau usia sama dengan kita akan panggil metode parsing untuk mengkonversi string menjadi integer ya seperti yang sebelumnya. Kemudian di dalamnya kita akan panggil console.readLine ya. Nah, kita sudah dapatkan usianya. Selanjutnya kita akan minta dia kita kasih komen aja ya biar gampang. Di sini kita akan minta apakah data SIM ya. Akan console dot write line. Coba kita pakai write dulu. Kita akan bertanya apakah punya SIM. Jawab yes atau no ya. Jadi kita hanya minta dia jawab y atau n aja ya. Kemudian kita akan pakai string is apa ya, kita pakai punya SIM gitu aja ya. Kita akan langsung saja panggil pakai console, kita nggak perlu parsing karena dia sudah berupa string ya. Console dot read line. Baik, sekarang kita akan coba cek dua data ini. Nah, kira-kira mana yang lebih umum teman-teman? Usia yang 17 atau yang punya SIM? Jadi yang punya SIM sudah pasti usianya 17. Tapi yang usianya 17 belum tentu punya SIM, ya kan? Jadi usia 17 itu jauh lebih umum daripada yang punya SIM. Sehingga kita bisa buatkan if ya usia, karena kita mau cek usianya dulu kan, besar sama dengan 17 ya, maka kita akan cek lagi kondisi yang kedua if. Nah, sekarang kita bandingkan dengan punya SIM-nya. Jadi punya SIM, nah sama dengan Y. Kita akan tampilkan console dot write line. Anda boleh mengemudi. Gitu ya. Dan kalau dua
kondisi ini tidak terpenuhi, berarti dia belum boleh mengemudi. Jadi di sini kita tambahkan else. Kita akan tampilkan console.writeLine. Maaf, Anda belum boleh mengemudi. Gitu. Baik, kita coba analisa lagi. Kita sudah dapatkan data usia berupa bilangan, kemudian data SIM, kepemilikan SIM ya, kepemilikan SIM, Y atau N, kemudian kita akan coba bandingkan usianya dulu, di dalamnya nanti kita bandingkan apakah dia punya SIM. Kalau dia ya, kita akan tampilkan boleh mengemudi. Kalau dua ini tidak terpenuhi, dia akan keluar ya, maaf Anda belum boleh mengemudi. Nah, coba benar nggak nih logika kita ya? Benar nggak nih logika kita? Baik, sekarang kita akan coba jalankan dengan cara yang biasa, pakai yang ini, yang kedua, run project. Kita akan coba lihat apakah ada error. Tidak. Jadi misalkan usianya 18. Oke, kemudian apakah Anda punya SIM? Ya, Anda boleh mengemudi. Oke, jadi ini kayaknya ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Titik 2, ini biar enak dilihat. Sekarang kita coba jalankan lagi ya. Kalau di bawah, kalau usianya 18 tapi tidak punya SIM, apa yang terjadi ya? Coba kita perhatikan. Ada yang salah nggak ya? Oke, sekarang usianya 18 misalkan. Punya SIM nggak? Nggak punya SIM. Nah, harusnya kalaupun usianya 18 dan dia tidak punya SIM, kita juga harus tampilkan sesuatu. Sementara yang sekarang muncul tidak ada apa-apa. Berarti ketika dia tidak sama dengan ini, kita bisa tambahkan else di sini teman-teman ya. Ya. Biar gampang kita pakai else aja ya. Jadi di sini walaupun sebenarnya kita bisa tanpa else, tapi untuk memudahkan bagi teman-teman yang baru belajar, kita pakai else saja. Jadi kalau seandainya nih tidak punya SIM, kita mau tampilkan yang sama kan dengan yang ini. Nah, jadi yang tampil sama harusnya ya. Jadi kalau kita coba pakai yang kedua, usianya 18 tapi dia nggak punya SIM. Nah, Anda belum boleh mengemudi. Sekarang kita coba yang berikutnya, yang usianya di bawah 17. Tentu dia tidak punya SIM ya, seharusnya ya. No. Oke. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan yang di depan. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ya. Bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu di video berikutnya.